pernah. Tapi dulu pernah waktu bantui almarhum mertua bikin kue itu pernah. Risol juga dulu. Dosennya suruh bikin proposal, Betul. proposal bisnis, kan mata kuliahnya bisnis komunikasi bisnis. Oh, Kan hitungannya dari tengah Juli itu sekitar tanggal 6 atau 18 gitu loh. Dari tanggal itu sampai akhir bulan loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Intan di channel Info 1. Tentunya masih di segmen Indigo. Hari ini kita akan membahas topik-topik yang menarik bersama dengan sosok inspiratif tentunya. Di sini saya nggak sendirian. Di sini sudah ada Mbak Tari. Halo Mbak Tari, apa kabar? Baik. Kabar baik, alhamdulillah ya. Gimana nih hari ini? Abis dari mana aja nih kegiatan? Dari kantor izin sebentar langsung ke sini. Wah, jadi dari kantor dulu ini izin. Dari Akhirnya. kantor. Iya. Terima kasih banyak kalau begitu sudah menyempatkan hadir dulu di podcast Info 1 ini ya Mbak. Masih sama-sama. Iya, jadi for your information ya, Mbak Tari ini adalah owner dari Capulet. Betul? Iya, betul. Bacanya saya nggak salah ya? Nggak, Di sini Capulet. sudah ada produk Capulet. Ini produk apa aja nih yang ada di Capulet, Mbak? Kalau buat cemilan yang keripik-keripik kering itu ada keripik usus sama keripik kulit. Kalau yang frozen ada yang risol, itu ada 5 macam. American risol, spicy chicken, ada yang choco cheese, coklat keju, ada yang raw good, itu sayur mix sama keju, sama jasuke yang terakhir. Oh, iya Jadi iya. jagung susu keju, bukan cuman dibuat cemilan biasa Tapi juga ada di risol juga. risol, Wah, luar iya. biasa. Jadi kalau yang keringnya ini ada keripik usus Keripik atau usus. usus crispy. Iya, Ada keripik usus dan ada keripik kulit iya. gitu ya. Sedangkan yang frozennya ada berbagai macam varian risol Iya. gitu ya. Salah satunya tadi ya jasuke Iya, gitu ya, jasuke. yang menarik sekali. Yang biasanya jasuke itu kan dimakan jasukenya aja. Iya, Ini dibalut oleh kulit tepung risol, iya. tepung risol. Nah, sebelum kita bahas produk-produk Mbak Tari yang tentunya menarik ini, Mbak ini asli sini kah? Enggak, saya asli Jawa, Jawa, dari Iya. mana Jawanya? dari Lamongan. Dari Lamongan. Sejak kapan berarti merantau ke Kalimantan ini? Sejak 2014. 2004. 2004, berarti sekitar saya 19. kira-kira umur 2 tahunan. Oh iya. 19 tahun. Sudah 19 tahun sudah. Tapi suami orang sini. Enggak, Surabaya. Suami orang Asli Surabaya juga. Akhirnya merantau lah ke sini. Iya. Kok bisa ceritanya sampai akhirnya dari Surabaya, dari Jawa sana merantau ke Kalimantan tuh gimana ceritanya? Ya, karena kan almarhum mama mertua tinggal di sini. Oh. Suami disuruh pindah pindah ke sini ikut. Jadi kita akhirnya Oh, jadi almarhum mama mertua tuh yang di Kalimantan tadinya. ke sini duluan kayak gitu. Suami saya masih di Jawa. Habis itu ditelepon pindah ke sini, ya sudah kita ikut. Akhirnya merantau lah ke Iya. sini. Sudah Sampai 19 tahun sudah betah sekarang berarti di Betah. Kalimantan ini. Berarti tinggalnya? Warga negara sudah. Iya, betul. Berarti tinggal di Samarinda? Iya, Dekat-dekat sini berarti. di Subulu Salam, Subulu Salam. daerah sekitar Biawan sih. Oh, iya. Berarti kalau menikah sendiri udah lebih lama dong, udah lebih dari 19 tahun dong. Iya, 20 tahunan. Sudah 20 tahun. Berarti 1 tahun menikah berangkatlah ke sini, merantau. Belum. Setelah berapa bulan ya? Sekitar 3-4 bulanan lah baru pindah ke sini. Oh, jadi 4 bulan menikah akhirnya pindahlah ke Iya. sini. Luar biasa ya. Berarti sekarang maaf, anak sudah besar. Sebesar harapan Mbak. Iya. Besar. Ada berapa? 3. Ada 3. Yang paling kecil? Yang paling kecil cowok kelas 6 SD. Kelas 6 SD. Berarti yang paling besar? Sudah kuliah sama kerja. Sudah kuliah berarti ya, seumuran saya mungkin ya.
Iya. Iya. Dan sekarang gimana ceritanya bisa terjun akhirnya ke dunia bisnis? Ada basic bisnis kah sebelumnya? Sebelumnya enggak pernah, tapi dulu pernah waktu, Mhm, bantui almarhum mertua mhm. bikin kue itu pernah. Risol juga dulu, Risol tapi juga. bukan yang frozen, bukan yang versi ini, yang, orang bilang sini tuh risol kampung gitu loh, yang Oh isinya yang cuman wortel mhm. sama Iya anu iya aja, iya ya. iya. Setelah itu kan meninggal, Mhm. nggak bikin lagi saya, nggak bikin lagi, terus saya kerja. Kerja di Pertama di apotik, oh justru tadinya kerjanya di apotik? iya. Pernah, terus Heeh. keluar, habis itu kerja di sekarang di kayak, kantor alat-alat berat itu sampai sekarang. Wah berarti ini sampingan? Dulu sampingan, mungkin Oh habis ini sekarang mau ini diseriusin. yang Iya, utamanya ini gitu iya, ya, kerja yang di luar yang iya, sampingan. Justru awalnya nggak ada basic ya buat buat ke bis, tapi pernah kepikiran buat terjun ke dunia bisnis nggak akhirnya? pernah sama Nggak sekali, pernah nggak pernah kepikiran sama gitu. sekali. Gimana ceritanya akhirnya punya produk Capulet ini? Jadi waktu itu kan saya kuliah, Mm-mm. masih kuliah semester akhir. Ya, Ah, waktu pandemi ini kan sekitar bulan 2020-an lah ya. 2020 itu kan Maret ya. Betul. Heeh, Maret, awal Maret itu pas masa kuliah juga kan otomatis kuliahnya online. Online. Dosennya suruh bikin proposal, Betul. proposal bisnis kan mata kuliahnya bisnis komunikasi bisnis. Oh, Suruh pantes. bikin proposal bisnis Mm-mm. yang sekiranya pokoknya rinci yang sekiranya orang bisa jalani Bisnis pada plan waktu gitu ya. pandemi kayak Oh. gini gitu. Heeh. Mm-mm. Terus waktu itu saya bukan bisnis kuliner, waktu itu saya punya ide itu bikin risol, Mhm. rinci proposal bisnis, rincian risol sama Iya, rinciannya, tapi yang versi frozen. Maksud saya waktu itu kan orang ndak mau bertemu langsung. betul. Tapi dia pengen bisa makan atau jajan enak ya Iya. sekedar namanya orang di rumah terus kan Betul betul pasti betul. Bawaannya bosen pengen ya. Anggap nyemil aja aja kan. makanan ini rekreasi Iya, lah. Nah, betul betul. tapi dia pengennya itu kan kalau misalnya kita yang goreng kan Mhm. dalam perjalanan dingin, Iya, pengennya itu betul. yang masih hangat gitu. Mhm. Nah, jadi saya punya ide yang risol frozen Mhm. itu. Jadi berawal dari tugas, Iya. nah tugas proposal bikin bisnis Heeh, plan seperti itu heeh, ya. sama dosennya ditanggapi ini bagus nih, Aha. tapi, harusnya jangan dijadikan proposal dingin, harusnya direalisasi. Waktu itu waktu Oh, bulan itu bulan 4 kalau enggak salah bulan dapat April berarti ya. ya Ha. tanggapan kayak gitu. Oh, saya bilang, "Iya sih nanti aja." Sebetulnya waktu itu kan soalnya kan Iya. saya masih kerja, kayak mana saya mau Iya, anu iya, kan. iya, Nah iya. itu. Jadi terus bulan 7 awal bulan 7 itu di kerjaan kan memang agak menurun, Mhm. baru ada yang mau dikeluarkan sekarang gitu. Iya. Heeh. Sempat Jadi WFH juga nggak? enggak sempet. Nggak. Sekarang kita orangnya kan sedikit aja waktu itu. Betul, betul. Heeh. Jadi enggak sempat WFH tapi memang mau ada pengurangan satu orang. Mhm, mhm. Jadi di tengah bulan Juli Ya. dari uang 150.000 waktu Mhm. itu saya sisihkan Mhm. mmm, dari gaji saya, akhirnya saya coba buat realisasikan yang Yang proposal proposal kemarin itu, tadi gitu ya. ya, saya Heeh. realisasikan risol yang frozen. Mhm. Pertama kali, nawarkan teman-teman saya japri WA satu-satu. Oke. Eee, Kalinya ada yang tertarik, ada yang mau. Berarti Nah, awalnya mulai mulai dijapri-japri iya, heeh, teman-teman heeh, ya. sama bikin status di WA itu, Heeh, siapa yang mau heeh. siapa Iya, yang mau, iya, iya. tapi ndak pokoknya pakai sistem PO, yang Mhm. sekarang sekarang order besok Baru dibikinkan, dibikin. baru dibuatkan, sekarang order besok baru Heeh. diantar, kayak gitu semuanya. Akhirnya sampai alhamdulillah sampai akhir Juli itu loh kok laku banyak. Gak Dihitung disangka-sangka iya, gitu ya. ndak Heeh, heeh, disangka, heeh. padahal kan hitungannya dari tengah Juli itu sekitar tanggal 6 atau 18 gitu loh. Dari tanggal itu sampai akhir bulan, loh kok laku banyak. Mhm, mhm. Terus yang bulan Agustusnya saya coba cek ombak. Anak-anak itu kan suka keripik usus. Betul. Nah, awalnya usus dulu, suka betul kan, Mhm. saya bikin, terus saya coba bumbuin. Bumbui Oh, sendiri, ndak pakai yang bumbu tabur. Bumbu tabur bumbu itu bikin bumbu sendiri berarti, iya, racikan sendiri iya, akhirnya. bikin nyoba-nyoba Mhm. bikin terus cek ombak di IG. Siapa tahu Nah, ada yang mau, ada yang suka. Oh, sekalinya ada teman, "Coba Mbak, saya mau."
Iya, iya, iya. Terus akhirnya bikin, ya itu, trialnya sama anak-anak dulu. Hmm. Cuman mereka yang bilang, "Enak ndak?" "Enak." Kalau sudah mereka Testernya bilang enak, anak-anak lah iya, ya. enak, sekiranya kalau misalnya dijual, eee, bagus ndak, Mhm. pantas ndak kayak gini sekali. Nah gitu, akhirnya coba kita jual, ada yang mau. Tapi waktu itu yang kemasan toples, Oh, eee toplesan justru awalnya. iya, 900 mililiter itu toples tahu, Oh, heeh, iya, iya, iya. segitu. Isinya sekitar 250 gram. Nah, waktu 250 itu, gram. heeh, jadi dari situ akhirnya coba, terus bulan berikutnya baru coba yang kulit, kayak gitu, Hmm. coba-coba. Nah, akhirnya sampai sekarang. Sampailah ada produk Capulet ini gitu ya. Iya, Justru awalnya tuh dari tadi saya sempet kayak menarik gitu ya. Kayak dari awalnya cuman tugas bikin proposal bisnis plan, iya, terus akhirnya kasarnya tuh ditantangin lah sama sama dosennya. biasanya Ini iya, harusnya direalisasikan dengan iya, cuman proposal gitu ya. iya, Akhirnya merasa tertantang juga karena memang pada saat itu memang sebetulnya ada orang yang bilang COVID itu adalah musibah untuk semuanya kan. iya, Banyak bisnis yang justru gulung tikar pada gulung saat itu. tikar, iya, Tapi Mbak sendiri malah nekat gitu ya iya, bikin bisnis nekat, pada saat COVID itu dan iya, ternyata malah dapat berkah gitu kan. Karena alhamdulillah, memang memang ya pada saat COVID itu ya kita bawaannya tuh kita kan harus social distancing, nggak iya, boleh keluar, betul, nggak betul, boleh kemana-mana. Tapi kan namanya perut nggak bisa dibohongin iya, ya. Pengen terus-terusan pengen jajan, nyemil, jajan sambil nonton ya. iya, Karena apalagi yang harus dilakukan gitu. Akhirnya Mbak sampai ke pemikiran situ gitu ya. Sampai iya, akhirnya kayaknya ada peluang nih iya, gitu. Dan ternyata alhamdulillah, alhamdulillah gitu iya, ya. Alhamdulillah menghasilkan. Semakin menarik nih cerita dengan Mbak Tari ini dengan produknya yang Capulet ini. Tapi kita akan break terlebih dahulu. Mbak di sini ada kopi narasi, oh bisa ya, diminum dulu gitu oh ya. ya, Sebelum akhirnya terima kita akan kasih. jeda pariwara terlebih dahulu. Kembali lagi di segmen Indigo, informasi digitalisasi dan globalisasi. Masih bersama dengan Mbak Tari di sini. Tadi kita sudah mengupas ya perjalanan awal dari yang awalnya tugas akhirnya Iya, jadi produk Capulet ini iya, gitu ya. Dan awalnya tuh tadinya promosinya hanya lewat sosial media, WA, lewat WA aja, iya, iya, mulai japri-japri temen, ya, iya, mulai bikin status, kira-kira dia mau beli iya, nggak nih, gitu ya. iya, Ternyata banyak yang tertarik gitu ya di iya. situ. Jadi berarti target awalnya itu target pasarannya teman-teman justru. Teman sama apa ya? Usia pekerja, Mhm. tapi yang ndak sempat, misalnya ndak sempat pegang apa, pekerjaan rumah, Mhm, mhm, pekerjaan mhm. domestik rumah, misalnya Betul, masak, betul. bikin cemilan kayak gitu, tapi pengen tetap makan enak yang sehat gitu loh. Berarti Heeh, selain targetnya teman-teman kuliah pada saat mhm, itu, tapi ibu-ibu rumah tangga juga, iya, gitu ya. usia pekerja, Usia betul. pekerja Heeh, gitu ya, iya. akhirnya nyampe lah. Padahal itu cuman pakai WA pada saat itu. WA sama sesekali waktu itu story IG sesekali. Sesekali Heeh, di jadi Instagram. heeh, Berarti story lewat IG. sosial media Mhm. gitu ya. Pada saat itu em, berapa banyak tuh pas membeludaknya itu? Apanya? Kalau Pesanan pertama pesanan, yang PO itu. heeh, kalau semisalnya kayak risol itu Mhm. pernah sampai 225 pernah, heeh. 225. Kalau yang usus itu Mhm. tahun lalu sempat sehari itu saya buat sekitar 17 toples 17 toples. Itu dibantu sama siapa aja tuh, Mbak? sendirian. Sendiri. Iya, Soalnya kalau enggak, kalau ngerjakan toplesnya misalnya Aha. goreng atau bikinnya itu saya sendiri. Tapi Mm-mm. kalau misalnya proses membersihkan Mhm. ususnya itu biasanya mesti dibantuin anak-anak. Oh, jadi Biasanya sih, anak-anak yang iya justru dibantuin. membantu gitu Heeh. ya pada saat itu. Tapi kan waktu itu COVID ya, Iya. rada susah nggak sih cari bahan-bahan untuk produk ini? Alhamdulillah enggak sih kalau Enggak ya? bahannya, heeh. Susahnya itu waktu tahun itu saya ngurus halal. Ngurus? Halal, Oh, ngurus perizinan yang halal. halalnya. Iya. Gimana? Kenapa bisa susah?
Karena ndak semua usus itu yang ada di Mhm. pasaran itu masuk dalam definisi halal, Oh, gitu. Heeh, yang halal itu harus punya sertifikat halalnya. Nah, seperti itu. mhm, Sedangkan RPU, rumah potong unggas, mhm. kita itu kebanyakan yang rumahan, yang Yang ndak iya, bersertifikat. betul Nah, betul betul. kalaupun ada yang rumah potong unggas yang bersertifikat, biasanya itu dia sudah ada pengepulnya sendiri buat usus. Mmm, jadi pas, mau ngurusin sertifikasi halal untuk produk ini, justru yang sulit tuh pas cari, eee, Ususnya yang bahannya, halal. ususnya, karena Iya, ususnya juga harus yang sudah sertifikasi halal, heeh, itu. seperti itu. Sampai akhirnya alhamdulillah ya, Ya, alhamdulillah alhamdulillah sudah. akhirnya menemukan gitu dan Itu susah banget dibantu susah minta banget. bantuan. Tapi di Banyak sekitar Samarinda ini nyarinya? ada, alhamdulillah Alhamdulillah dapat, ada. heeh, dapat Berapa info lama itu nyari untuk 1 tahun. akhirnya? 1 tahun untuk akhirnya bisa sertifikasi halal yang Satu ini tahun aja? lebih, 1 tahun lebih, 1 tahun lebih. Berarti Dari 2000, pertengahan 2002 mhm, mulai nyari-nyari info, terus saya kasih tahu teman, ada teman yang punya kenalan ya Mbak Risma kemarin itu betul kan, betul betul, punya heeh. teman kenalan pendamping halal. Sekalinya Ah, pendamping halalnya yang reguler, iya bukan iya. yang self declare. Kalau ini Mhm. self declare. Nah, itu terus habis itu dikasih tahu kenalan, "Ke sini aja Mbak," bilangnya. Katanya ada info buat halal gratis gitu, Mmm, tapi lain yang sehati. Akhirnya saya dikenalkan sama rumah BUMN. betul. Nah, akhirnya ikut binaan di rumah BUMN. Berarti ikut binaan Iya, dulu gitu ikut ya? binaan. Eh, boleh enggak ini nyebut anunya? Enggak Boleh apa-apa. boleh. Nah, itu kayak gitu, sempat juga ikut pelatihan sertifikasi halal sama MUI juga. Jadi ikut sertifikasi buat nyari info di mana ada RPU Mhm. halalnya. Nanti minta, sama Bapak MUI minta tolong dicarikan di mana ada Minta rekomendasi ya. gitu. Kalau orang-orang aja kesusahan apalagi saya kan Betul gitu. betul. Gitu. Betul betul. RPU-nya susah yang halal di sini ya. Iya iya. Kalaupun ngambil di Jawa ada itu, tapi kan harus ngambil dalam jumlah banyak. Sedangkan kita kan produksi bahan belum Oh, sebanyak iya. itu. Kayak. Betul betul. Berarti 1 tahun lebih akhirnya Iya, lulus sertifikasi halal lumayan. karena memang nyari RPU-nya itu yang memang Iya, rada sulit gitu ya. Karena iya, memang yang kita tahu juga kebanyakan ya udah rumah potong rumahan iya, aja biasa heeh, dan heeh. mereka kadang masih cuek gitu ya terhadap sertifikasi halal Iya, ini. Padahal sangat-sangat dibutuhkan gitu iya ya. sebenarnya bagus sih. Betul, Mm-mm. betul. Apalagi zaman sekarang gitu ya Iya, kan kita juga harus apa ya namanya eh mendukung program-program dari pemerintah termasuk yang sertifikasi halal iya. ini gitu ya. Nah, di sini kan dari Selada Clip ini ada produk kan namanya Capulet nih. Mm-mm. Ini inspirasi namanya Capulet ini dari mana nih, Mbak? Kapulet itu nama tengah anak saya yang cewek. Oh, namanya ada Capuletnya? Iya, nama tengahnya dia, Hmm, Kapulet. emang unik sih ya Capulet ini. Jadi akhirnya dijadikanlah brand Brand, brand iya, dari Mbak Tari iya, ini gitu ya. Untuk kemasannya kan tadi sempat cerita juga untuk awal tuh awalnya justru di toples iya, yang toples untuk seperti keripik-keripik yang ini. ada di gambarnya itu, Ah, iya iya. Sampai akhirnya ke pouch. pouch. Kenapa tuh? Dulu pernah ditanya, ada ibu-ibu tanya, "Mbak, punya kemasan yang lebih kecil ndak? Soalnya mau saya jual lagi," dia. Oh, reseller berarti. Heeh. Tapi waktu mau dititipkan di kantinnya dia. Ah, Heeh. iya iya. Ada ibu dari apa, kantin Hiwa Berata. Mhm. Nah, tapi waktu itu saya masih belum ada, saya bilang saya belum ada Bu, tapi nanti saya usahakan, saya bilang. Terus sekalinya akhir tahun kemarin, akhir tahun 2002, alhamdulillah dapat bantuan dari Disper.
Oh, akhirnya dapat Nah, bantuan, dapat bantuan alhamdulillah. itu, alhamdulillah. Hmm? Bantuannya bantuan pouch gitu. Oh, bantuannya berupa Pouch, pouch. iya, bantuan pouch sekalian sama stikernya. Tapi waktu itu Oh, stikernya bukan ini oh ini stikernya udah saya dirubah lagi. agak besarin. Waktu itu agak kecil aja stikernya. Nah, dapat bantuan, alhamdulillah. Ya itu dari situ akhirnya dia bilang, Bu, saya sudah ada kemasan yang lebih kecil Mm-mm. nih. Bilang, oh Mm-mm. ya sudah, enggak apa-apa, masukkan aja nih. Oh, Akhirnya dari situ baru kemasannya saya perbaiki kan, betul. dapat bantuan nih, Iya, otomatis kan ada modal buat bikin kayak gini. iya, Sekalinya kalau laku modalnya saya putar, saya belikan lagi kayak gitu. Sama betul, stikernya saya perbaiki betul. lagi. Berarti yang pas bantuan ini pouchnya udah begini, Iya, kurang lebih seperti ini kurang kayak lebih gitu. seperti ini. Berarti tidak ada perubahan, Nggak ada perubahan. hanya Stikernya stikernya saya aja. saya besarin Mhm. sama agak apa ya, dicerahin gitu loh. Betul, betul, Ah, betul, gitu. betul, betul. Kalau untuk ininya, Risoles Frozennya memang sudah seperti ini, Dari dulu sedari memang awal, seperti ini. sedari awal. Jadi kalau untuk apa namanya, keripik-keripik ini produksinya setiap hari kah? Made by order sih sebetulnya, saya biasanya made by order. Mhm. Heeh. Berarti masih PO. Masih PO, cuman itu buat yang toples. Cuman Hmm, yang pouch sekarang saya usahakan itu enggak setiap hari produksi, tapi selalu ada stoknya di rumah kayak gitu. selalu stok tapi. Selalu ada stoknya di rumah. Saya ingin waktu kemarin kan Mhm. ada TikTok Shop itu Betul, buat betul. jaga-jaga kalau ada orang order. Hmm, Nah, itu bisa langsung dikirimkan. Soalnya batas waktunya kan cuman 2 kali 24 jam mhm. kerjaannya. Nah, itu saya usahakan selalu ready ini kayak gitu. Atau buat jaga-jaga misalnya kalau ada tiap di marketplace lain misalnya FB atau di Hmm, IG orang tanya minta yang pouch bukan betul. minta yang kemasan Toples. toples kayak gitu. Atau buat misalnya tiba-tiba orang swalayan, Mbak ada PO misalnya kayak Iya, gitu. iya, iya, Nah, itu iya. besoknya bisa langsung dikirim kayak gitu. Saya pokoknya yang kalau yang kemasan pouch ini saya usahakan ada ready Selalu biarpun ada sedikit stoknya. ya, biarpun enggak banyak itu, tapi saya usahakan selalu ready stoknya. Nah, kalau yang risoles ini stok atau Stok produksi tiap juga. hari? Enggak juga sih. Kalau itu made by order juga, Sama PO cuman juga. saya biasanya restock banyak buat misalnya 1 minggu atau 2 minggu Hmm, seperti enggak bisa banyak juga karena kan saya masih kerja juga betul. diatur aja waktunya, misalnya hari ini saya bisanya restock segini, Mhm. besok saya bisanya restock segini. Nah, itu yang saya anukan. Jadi semuanya enggak yang langsung banyak setiap hari gitu, enggak juga. Masih Sesuaikan sama tenaga juga. iya, made by order masih PO tapi tetap ada stok gitu Iya, ya. heeh. Wah, luar biasa. Kita agaknya harus istirahat lagi sebentar. Boleh, Kita boleh. akan ada jeda iklan terlebih dahulu. Kembali lagi di segmen Indigo, informasi digitalisasi dan globalisasi. Masih bersama dengan Mbak Tari di sini. Tadi kita sempat apa namanya bahas soal stok restock ini gitu ya. Ya. Tapi untuk produk-produk ini sudah tersedia di mana aja sih Mbak? Selain by marketplace Di swalayan seperti swalayan. Planet Mhm. Swalayan, Auto Swalayan itu ada, Mhm. Mart, Joymart itu juga ada, eee, di Setia Grosir Makroman yang jauh Aha. itu ada juga, terus di mana ya, di Kantin Hiwa Brata yang BPD pusat yang di Awanglong Ah, itu ada iya, iya, iya. juga, di One Mart Business Center punyanya SMK 1 itu ada juga. Di Kampung Amplang yang di Slamet Riyadi, Ah, iya, itu iya, ada iya. juga, Sudah ada juga. heeh, sama di mana ya, KPP Pratama ada KPP saya, Pratama. ada juga saya nitip situ, sama di GrabFood, Di GrabFood heeh, juga ada ada tersedia. GrabFood, keyword-nya Risol Frozen Capulet, sekalian Risol promo, Dapur Kapulet. Risol Frozen Oh, Capulet, Risol Frozen Kapulet iya, gitu ya. Berarti sudah tersedia di beberapa swalayan yang tersebar di Samarinda ini alhamdulillah gitu ada. ya. Ini dong untuk pemirsa gitu tips dan triknya berbisnis khususnya di Samarinda ini nih versi
Mbak Tari nih bagaimana? Mungkin teman-teman di luar sana ingin juga gitu ya berbisnis dengan apa ya? Mungkin awalnya untuk sampingan-sampingan aja, tapi kan tidak menutup kemungkinan bisa jadi bisnis utama gitu ya. Gimana nih tips-tipsnya untuk teman-teman di luar sana? Kan saya belum se-expert itu ya. Tidak Jadi apa-apa, kan kalau by ya experience. kalau experience saya sekarang sih Mhm. fokus sama konsisten terus disiplin itu aja. Fokus, konsisten, dan Konsisten, disiplin. disiplin. Ada satu lagi yang penting, Apa? tinggalkan drama, kerja-kerja aja sudah. Udah. Tinggalkan drama, pokoknya kerja, kerja, Iya, kerja gitu tinggalkan ya. sudah, jauhi Mm-mm. drama-drama kayak pokoknya kalau drama-drama itu gak worth it gitu loh. Betul, betul, Mm-mm. betul. Kerja-kerja aja sudah, itu Mhm. aja. Lurus-lurus aja sudah. Iya, Memang tantangan itu namanya berbisnis ya, pasti iya, ada jatuh bangunnya gitu ya, pasti banyak ada banget, iya. tantangannya gitu ya. Kayak contohnya tadi Mbak Tari aja ngurus sertifikasi halal sampai 1 tahun lebih gitu ya. Iya, Mungkin bisa aja di situ Mbak Tari nyerah tuh kayak, duh ini sering banget itu rasanya iya menyerah. kok nggak berhasil padahal ngurus ya kasarnya kayak ngurus beginian doang kok susahnya gitu ya. Iya, Jangan cepet nyerah ya Mbak ya, karena iya, kalau udah nyerah mungkin sampai sekarang produk Kapulet ini tidak akan berdiri iya, gitu ndak ya. ada Intinya memang. tadi benar apa kata Mbak Tari, apa kita tuh harus fokus aja, fokus, Konsisten. konsisten dan jangan banyak drama. Iya, Pokoknya betul-betul. kerja, kerja, Kerja kerja aja. gitu ya. Mungkin terakhir bisa promosikan produk Kapulet ini. Tadi kan sudah tersebar di beberapa swalayan-swalayan yang ada Swalayan. di Samarinda gitu ya. Pemirsa boleh langsung kunjungi swalayan-swalayan terdekat tadi Ya, yang sudah ada disebutkan. Mungkin bisa di disebutkan lagi. iya. Kapulet ini baik yang usus maupun yang kulit sudah tersedia di swalayan, misalnya kayak Planet Mhm, Swalayan, Jalan Gatot Subroto, Auto Swalayan mhm, di Jalan Wahid Hasim 2, mhm, depannya kampus mhm, Biru Pas itu, Yugo Mart di Sempaja, eh, ada juga di Joymart, yang mhm, Joymart seberang juga ada, ya, di Setia Grosir, Jalan Poros Makroman juga ada, di One Mart Business Center SMK 1, mhm, di Kampung Amplang Jalan Slamet Riyadi juga mhm. ada, bahkan di Kantin Hiwa Brata Jalan Bank BPD Kaltim Tara Pusat Jalan Awanglong itu ada juga. Di KPP Pratama ada, di GrabFood keywordnya itu risol frozen Kapulet itu ada juga. Di Shopee sekarang Di ada, Shopee ada Kapulet Samarinda itu Kapulet juga ada. Samarinda. TikTok Shop kalau nanti dibuka kembali ada Mhm, juga mhm. itu, Tetap insya masih bisa Allah tetap, promo lah ya. Mhm, tetap masih bisa promo. TikTok Shop Kapulet Samarinda, insya Allah mhm. banyak promo sama Instagram, gratis. Instagram. Instagramnya di kapulet.smd ada. Kapulet.smd. SMD. Oke, semuanya sudah tersebar di swalayan-swalayan yang sudah tersebar di Samarinda ini. Ada juga tadi di Instagram, bisa bisa order by Instagram, Iya by bisa. Shopee, bisa juga lewat GrabFood ya Iya. untuk teman-teman yang memang dekat sudah tersedia di GrabFood yang sudah tadi Mbak Tari sebutkan. Terima kasih Mbak Terima atas kasih. sharingnya hari ini Terima luar kasih. Saya biasa. juga terima kasih sudah diundang, Luar biasa. dipercaya. Kita juga terima kasih Mbak sudah menginspirasi Terima teman-teman penonton di kasih. luar sana dengan produknya Kapulet ini. Terima Sukses kasih. selalu. Ya, Semoga amin, 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 dimudahkan amin, suatu saat kita bertemu lagi dengan amin, Mbak yang bisnis yang sudah amin, lebih amin, besar lagi amin, gitu ya. amin, ya Allah, Terima amin. kasih banyak. Jangan kapok Terima untuk kasih. hadir di podcast ini ya Mbak Terima ya. kasih. Terima Terima kasih kasih. banyak. Teman-teman jangan lupa untuk tetap like, subscribe, dan follow YouTube-nya channel Info 1. Terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.